Pemirsa, hacker peretas PDNS Brain Cipher akan membebaskan data yang diretas secara cuma-cuma. Menariknya, hacker tersebut juga berpesan agar Indonesia bisa mengambil pelajaran dari permasalahan ini dengan merekrut orang profesional di bidang cyber. Lalu bagaimana reaksi pemerintah? Untuk mengetahuinya, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Arbida Donosmito dari Kemenko Polhukam. Selamat siang, Arbida. Apakah sudah ada informasi Menko Polhukam akan memberikan keterangan persnya? Baik, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa kelompok hacker dari BrainChipper yang sebelumnya sudah melakukan atau menyerang Pusat Data Nasional sementara selama kurang lebih 2 minggu ini memang dalam publikasinya ini akan membeberkan atau membebaskan data pada hari ini 3 Juli 2024 secara cuma-cuma atau gratis. Padahal sebelumnya geng hacker ini menyatakan bahwa akan meminta imbalan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar terkait dengan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional sementara di Indonesia begitu. Namun terkait dengan apakah pemerintah Indonesia khususnya ini Menko Polhukam akan memberikan keterangan, sampai saat ini kami tim Metro TV dan awak media memang masih menunggu karena sampai saat ini belum ada arahan apakah kedua kementerian yaitu Kemenko Polhukam maupun Kominfo ini akan memberikan keterangan pada hari ini. Di mana pemirsa, geng hacker atau kelompok hacker BrainChipper ini kabarnya akan membebaskan data atau memberikan kunci untuk mendekripsi data yang sebelumnya terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional sementara pada hari ini begitu. Hal tersebut diinformasikan pada media sosial X keamanan siber dari Singapura yaitu @stealthmall_INT atau IN yang menyebutkan bahwa pihak dari BrainChipper ini akan memberikan kunci untuk mendekripsi data secara cuma-cuma. Dan selanjutnya pada keterangan publikasi tersebut bahwa geng hacker BrainChipper ini juga memberikan pesan kepada pemerintah Indonesia agar permasalahan penyerangan data atau peretasan data ini menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk nantinya dapat membiayai keamanan siber di Indonesia dan juga merekrut ahli-ahli profesional dan berkualifikasi pada bidangnya, dalam hal ini adalah bidang siber. Di mana kelompok hacker BrainChipper ini juga menyampaikan bahwa serangan pihaknya pada Pusat Data Nasional sementara Indonesia ini tidak ada muatan atau unsur politis sama sekali. Artinya pemirsa, penting sekali bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan data nasionalnya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini dalam keterangannya bahwa sangat penting bagi kementerian dan juga lembaga ini untuk melakukan backup data atau pencadangan data bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi agar tidak terulang lagi insiden peretasan pada Pusat Data Nasional sementara begitu. Dan Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa pemerintah dan juga pemangku kepentingan ini sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan kasus ini. Hal senada juga disebutkan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto pada rapat koordinasi di 1 Juli 2024 lalu yang mengatakan bahwa ia mewajibkan bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan backup data atau pencadangan data. Selain itu, pihaknya juga menyebutkan bahwa seluruh layanan yang terganggu oleh ransomware kemarin ini dipastikan akan selesai pada bulan Juli 2024. Di mana ia juga menyebutkan bahwa akan membuat kebijakan strategi baru untuk melakukan keamanan berlapis, yaitu sebanyak 4 lapis backup data, di mana Data Recovery Center atau DRC di Batam ini akan menjadi backup data yang utama. Dan hingga kini juga seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa kami tim Metro TV dan juga awak media belum mendapatkan konfirmasi apakah Kemenko Polhukam dan juga Kominfo ini nanti akan memberikan keterangan atau bahkan lembaga dari BSSN akan memberikan keterangan terkait dengan publikasi dari BrainChipper yang menyebutkan bahwa hari ini 3 Juli 2024 akan membebaskan data atau akan memberikan kunci untuk mendekripsi data untuk pemerintah secara cuma-cuma ataupun secara gratis. Tadi siang juga kami tim Metro TV sudah mengonfirmasi kepada pihak humas dari kedua kementerian terkait tersebut, namun memang mengatakan bahwa belum ada arahan akan melakukan konferensi pers atau memberikan tanggapan terkait dengan publikasi dari kelompok hacker BrainChipper ini. Sebagaimana diketahui pemirsa bahwa PDNS atau Pusat Data Nasional sementara ini sebelumnya diretas begitu
oleh kelompok hacker selama kurang lebih 2 minggu, di mana pemirsa peristiwa tersebut ini dialami oleh Pusat Data Nasional sementara yang ada di Surabaya yang kali pertama diketahui sekitar tanggal 17 Juni 2024 setelah sebelumnya diserang dengan sebutan ransomware Lockbit 3.0 kemudian berkembang menjadi brain chipper, di mana hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BSSN yaitu Hinsa Siburian yang menyebutkan bahwa ransomware brain chipper ini adalah pengembangan dari perkembangan terbaru dari software peretasan Lockbit 3.0, di mana dari peretasan ini ada kurang lebih atau lebih dari 200 instansi pemerintah pusat maupun daerah yang terserang dan juga lebih dari 200 lembaga layanan digital maksud saya milik pemerintah yang lumpuh dikarenakan peretasan dari ransomware ini. Pemirsa, padahal sebagaimana diketahui kita memiliki jaminan terkait dengan pengamanan data yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data yang memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi kita, di mana pemirsa ini juga menjadi tugas penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengamankan data nasional. Dan seperti juga yang dikatakan oleh Brain Chipper, pemerintah tidak hanya memikirkan tentang strategi penting, namun juga seperti yang dikatakan Brain Chipper dalam publikasinya bahwa harus merekrut ahli-ahli profesional yang ada di bidangnya atau ahli-ahli yang memiliki kualifikasi di bidang siber. Mungkin demikian dapat kami sampaikan terkait dengan publikasi dari Brain Chipper, dan juga sampai saat ini memang kami masih terus menunggu apakah ada update terbaru terkait dengan publikasi Brain Chipper dari Kemenko Polhukam maupun dari Kominfo. Kembali ke studio, Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Arbida Donosminto melaporkan dari Kemenko Polhukam Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.